Jadi terkait program Belanja Cerdas ini, saat sekarang kita masih membuka pendaftaran. Dan ini kalau ada yang tanya berakhir, tidak berakhir. Hanya saja kalau terlalu lambat mendaftar, dikhawatirkan tidak bisa dibayarkan di tahun ini, dan itu pembayarannya itu menyeberang di tahun 2026. Karena pengelolaan keuangan negara itu ada batas waktu, dan kita dibatasi waktu 15 Desember itu kita sudah tidak boleh lagi melakukan pembayaran. Maka kalau saat ini masih ada yang belum mendaftar, silakan daftar saja. Mudah-mudahan kalau berkasnya lengkap itu sebenarnya tidak lama. Tidak ada lama. Yang lama sedikit itu hanya melakukan verifikasi KTP penduduk asli Sulawesi Tengah. Karena mengelola KTP itu bukan di kami, itu di Dukcapil, dan di Dukcapil itu memang keterbatasan kewenangan yang diberikan dari pusat. Jadi yang mengurusi Dukcapil itu untuk KTP itu tidak boleh sembarang orang. Iya, betul. Nah itu. Nah tapi kalau umpamanya setelah dinyatakan dia penduduk Sulawesi Tengah, maka dia tinggal pilih. Kalau dari keluarga tidak mampu, maka syarat tambahannya adalah surat keterangan dari Pak Lurah atau Pak Kades. Nah maka itu akan diverval oleh Dinas Sosial. Nah tapi kalau yang mau berprestasi diverval oleh Dinas Pendidikan di sini. Nah di dokumen-dokumen itu kan ada persyaratan kalau mahasiswa yang baru masuk sekarang semester 1, itu ada raport 85. Ya, raportnya minimal nilai 85. Nah tadi tuh dia punya permohonan kepada gubernur. Terus dia KTP dia lampirkan, KK dia lampirkan. Terus surat keterangan bahwa sudah kuliah. Karena kan sudah semester 1 tuh sudah kuliah. Yang kedua kan sudah membayar. Istilahnya rembes. Lampirkan juga. Dan surat keterangan aktif dari kampus. Itu saja. Kalau yang berprestasi. Nah kalau yang keluarga tidak mampu sama. Hanya dia kartu keluarga ini raport. Nah bagaimana sekarang kayak yang sedang kuliah semester 3 kah, semester 5 atau 6, itu namanya ongoing. Itu syaratnya IP-nya 3,00. Jurusan apa saja IP-nya 3. Nah syarat lainnya sama. Nah termasuk juga surat keterangan aktif kuliah dari kampus siapa saja yang. Nah itu nanti perhatikan mamanya. Kalau ada tanggal di situ isi tanggalnya, kalau ada capnya isi capnya. Itu kalau semuanya itu berkas lengkap, paling lama itu 2 minggu, paling lama 2 minggu itu sudah bisa masuk di Biro Kesra. Di Biro Kesra itu hanya menunggu tanda tangan oleh Pak Gubernur. Setelah itu yang agak lama lagi antri di bank, karena kan bank semua membuka nomor rekening Bank Sulteng semua. Nah di situ. Tapi kalau sudah sah dari kami, itu sebagian 99,99% itu terbayar. Yang tidak terbayar itu pertama dia KTP dia tidak lampirkan. Itu pasti dikembalikan ke kita. Tapi kalau dia lampirkan balik lagi. Artinya kalau sudah bolak-balik itu sudah 1 bulan. Karena begitu ada perbaikan, ini kan antrinya di sini, ada di 200. Begitu naik sudah bagian di verbal, tahu-tahu perbaikan dia turun ke bawah. Nah itu kadang-kadang orang suka mengeluh. Oh begini, begitu, kita ini pilih kasih tidak ada. Kita tidak ada pilih kasih, tidak ada. Karena tidak ada satupun orang mungkin saya kenal. Teman-teman di sana juga nggak ada yang kenal. Ya jadi itu. Jadi kalau tuh dititip, kalau dia berkasnya nggak lengkap, tetap juga nggak bisa. Jadi itu saja. Nah, kalau umpamanya tidak bisa kita bayar karena kondisi, bukan kondisi keuangan, uang kita ada terus. Tapi ya tadi itu, ada batas waktu di dalam mengelola keuangan negara. Maka itu nanti kita bayar di bulan Januari. Atau bulan setelah anggaran 2026 itu disahkan. Itu kita akan bayar. Nah, terus nanti bagaimana? Kan kalau bulan Januari, Februari itu kan sudah semester 6. Ya kan? Nah, kalau IP-nya
begitu kan kalau sudah semester 2 ya, semester 2 ya. Kalau semester 2 itu kan IP-nya sudah ada. IP-nya 3 jalan terus itu. Tapi kalau IP-nya tidak 3 ya tidak dapat di semester 2. Nah, begitu juga umpamanya sekarang semester 5. Dapat karena IP 3 di semester 6 dapat IP-nya 2,9, 9 tidak dapat. Tapi kalau dari prestasi dia pindah ke kurang mampu itu boleh. Dari Mungkin karena prestasi IPK-nya itu mungkin tidak mencukupi, kemudian dia daftar kembali di tidak mampu. tidak mampu. Nah, kalau dia tidak mampu kan persyaratannya dia harus memang dari keluarga tidak mampu. Kalau dia dari keluarga tidak mampu, saran saya tidak usah masuk di prestasi, dia tidak mampu saja. Cuma dia harus dapat surat keterangan dari Pak Kades atau Pak Lurah. Karena kita buka sampai di DSD 4 kalau saya tidak salah. Ya, seperti itu. Nah, kalau mamanya dari keluarga mampu ya ambil prestasi. Kata tidak mampu dan mampu itu adalah orang tua tidak punya gaji tetap. Itu yang disebut tidak mampu. Atau tidak. Pensiunan, pegawai pensiunan perusahaan, pensiunan ada gaji tetap, itu mampu. Maka IP-nya harus tinggi. Tapi kalau untuk kriteria S2 tadi Ibu sampaikan bahwa ada kriteria tertentu. Itu kriterianya seperti apa, Bu? Jadi kriteria S2 ini memang kita insya Allah akan kita berlakukan tahun depan. Pertama kita mencari S2 yang merupakan kebutuhan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di S2 kita tidak lagi melihat kriteria tidak mampu, semua dengan prestasi. Maka IP-nya juga naik, tidak lagi 3, mungkin 3,5. Nah setelah itu, apakah S2 ini menjadi kebutuhan? Namanya kita tahu hampir semua orang magister administrasi publik itu sudah tidak ada lagi kayak kita di perkantoran ini. Rata-rata S2 kita itu S2 administrasi publik. Nah mungkin nanti ada S2 kehutanan, ya S2 teknik pertambangan, nah itu yang menjadi prioritas. Jadi ada prioritas karena kalau semua S2 kita biayain, semua ini S1 juga kita biayain. Nah kita kan juga punya keterbatasan dari sisi pembiayaan. Sehingga di S2 itu kita memang lebih spesifik. Umpamanya kita mengutamakan yang tadi saya bilang. Umpamanya kalau S1 nanti mungkin ke depan ya kita akan lebih selektif ya. Mungkin kita lebih pada yang kebutuhan industri lah yang ada di sini. Jadi contoh kita punya industri, ada ini, ada LNG. Coba lihat pegawai itu dari mana? Dari luar semua. Kenapa? Karena anak-anak ini tidak ada yang masuk. Kenapa? Karena tadi itu untuk jurusan, pamannya contoh di IMIP butuh jurusan metalurgi. Anak-anak kita itu hampir kurang yang ambil jurusan metalurgi. Padahal di sana dibutuhkan. Pamannya ada jurusan bahasa, kan sekarang ada jurusan bahasa Mandarin. Betul. Nah itu jurusan bahasa Mandarin, itu kami butuhkan. Walaupun dia bahasa, tapi bahasa Mandarin. Bahasa Jerman, mungkin kita lebih butuh. Seperti apakah nanti kalau yang bahasa Mandarin akan kita tempatkan menjadi ahli bahasa di industri. Kalau Jerman ini mungkin kita akan dorong sekolah di Jerman dengan biaya oleh negara Jerman. Dan anak-anak yang sekolah di Jerman itu gratis, tapi dibantu dengan dapat pekerjaan. Tapi visanya visa mahasiswa. Nah, seperti itu. Terus mamanya dokter spesialis, bagian mamanya hukum, forensik, kayak gitu-gitulah yang saya maksud dengan itu. Begitu juga S3 dan seterusnya. Kalau ini juga Bu, ada teman yang sekarang sementara kuliah di luar negeri, tapi dia belum daftar di Berani Cerdas. Itu dia prosedurnya bagaimana? Sama, dia pakai akun itu. Berarti tinggal langsung daftar saja. Iya, daftar saja. Kalau dia mau daftar, kalau dia di Berani Cerdas itu kalau dia tidak bisa masuk di akun, kita ini akun ini agak tidak terlalu berani kita buka. Karena data dan file orang ini kan banyak sekali. Kalau kan sekarang kita tahu di industri yang namanya digitalisasi elektronik ini kan orang bisa hackers, ya, sehingga kita tidak. Tapi di bawah itu ada admin ini, itu saja dihubungi admin. Kalau admin itu kalau sudah WA saya mau daftar, nanti akan dia balas, silahkan kirim KTP dan nomor WA. Nah, begitu kirim dia buatkan akun. Begitu dia buatkan akun ya tinggal mengupload saja berkas-berkas. Supaya tidak ada yang sulit ya, cuma karena ini barang baru, ya, terus ya ini juga adik-adik mahasiswa kadang-kadang kan
maunya begitu daftar langsung semua dapat Iya. bantuan. Nah, kan Iya. kita ada Iya, proses-proses betul, gitu. Terus malas-malas disuruh perbaikan, lama lagi ya dia sibuk di kampus mungkin ya. Iya. Ya kayak gitulah. Iya. Sama ini juga Bu, kita juga dapat aduan dari teman-teman. Ini kan persoalan beasiswa ini kan ada juga di beberapa daerah, kayak misal di Morowali Utara dan juga Iya. Kabupaten Morowali. Mm-mm. Nah, teman-teman di sana itu katanya tidak bisa kita daftar Berani Cerdas karena kita sudah daftar dari beasiswa daerah. Iya, Kalau betul. itu bagaimana itu? Betul. Karena pemerintahnya minta. Hmm. Nanti kalau semua ke Berani Cerdas, kan mereka juga butuh anak-anak yang ingin mereka biayai kan. Jadi kesepakatan kalau yang di bawah 12 juta itu oleh Morowali. Ya, betul. Yang di atas namanya 12 juta itu boleh kita kayak gitu. Berarti itu Morowali tidak Utara, kalau Morowali Utara di bawah 3 juta. ya. Itu mereka di atas 3 juta kita. Tapi kalau Morowali semua dia Itu semua secara otomatis sih Bu, Iya, tidak itu terdaftar. terkunci, terkunci. Oh, 3 itu Morowali Utara, Ampana. oh Ampana juga. Iya 7 Nauna. Jadi itu kalau 7 Nauna kan tidak banyak, 7,5 kalau saya tidak salah. Jadi kalau yang 1 juta itu boleh. Oh, berarti misal sekalipun kita yang tidak mendaftar di beasiswa daerah Pemda Morowali misal, Iya. kemudian kita daftar Nah, Berani terus Cerdas karena itu Berani tidak Cerdas bisa. tidak bisa kecuali minta surat keterangan dari pemerintah kabupaten. Pamannya begini, kalau kalau Ampana dia kan cuma 750 1 semester Iya, 1,5 juta toh. Terus kalau umpamanya SPP-nya 2 juta ya enggak Ya, tidak masuk, masuk. keterima lah. Tetapi kalau 750 tidak keterima. Harus ambil Morowali. Tapi kalau umpamanya tidak Morowali ternyata Ampana tidak menyiapkan, minta surat keterangan bahwa kami tidak diberikan oleh pemerintah kabupatennya, karena kita kan sudah komitmen antar kabupaten, kita kan duduk bersama ini program. Iya. Karena kan setiap kepala daerah kan juga ingin mensukseskan Ya, beberapa betul. program-program. Kan itu janji-janji politik Ya. semua kan. Jadi Betul. dia harus sukseskan. Kalau semua sudah diambil provinsi tentu dia dapat apa Ya, betul. gitu kan. Nah, itu. Nah, tapi kalau di kabupaten lain yang belum punya program itu ya kita perlu. Sama ini juga Bu, yang kurang kami dapat informasinya, Pak Gubernur kemarin sempat menyampaikan bahwa di Unhas itu ternyata ada kuota untuk mahasiswa Sulteng berkuliah di situ. Kalau tidak salah dengar tuh ada 40 orang. Nah, cuman sampai sekarang kuota itu belum terpenuhi semua karena mungkin minimnya informasi juga. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau mendaftar ataupun yang berminat di jurusan itu, jadi kurang Metalurgi. informasinya. Ya, Metalurgi. itu mungkin. Jadi metalurgi itu kita buka kuota khusus. Ada MOU antara pemerintah Kampus. provinsi dengan Unhas, dalam hal ini pendidikan vokasi metalurgi. Nah, tahun ini kita dikasih kuota itu 10. Sudah terpenuhi. Tahun depan itu 40. 40 ya. Ya, itu nanti yang diisi. Perekrutannya dia tidak mengikuti SBMPTN ya. Tidak. Apa SBMPT? SNPT ya. Iya, tidak itu. Dia jalur sendiri. Jadi setelah SNPT mungkin ada yang tidak lulus, boleh begitu. Tapi itu diseleksi juga oleh Unhas, bukan oleh kami. Kami hanya menerima. Jadi kami kirim nama-nama yang kan daftarnya di sini. Ya, betul. Nah, begitu sudah, mamanya kemarin ada yang 30 mendaftar. Begitu 30, pertama 200-an. Terus begitu 200-an kan pada saat mendaftar itu ada bayar pendaftaran berapa? 200 ke 400. Banyak yang mundur. Ini jadi 40. Nah, 40 yang bertarung itu masuklah 13. Tapi yang diterima cuma 10. Jadi kalau 13 ini siapa saja kalau ada yang mengundurkan diri ini otomatis naik. Gitu. Nah, tahun depan itu rencananya 40. Disiapkan kuota oleh metalurgi, oleh pendidikan vokasi metalurgi. Jadi itu tahun depan. Iya. Tahun ini sudah kita isi. Nah, kalau dia pengecualiannya karena ada komitmen kita, kalau SPP kami tanggulangi maka biaya hidup ditanggulangi oleh IMIP. Tapi kalau sekiranya IMIP belum melakukan tanggulangi itu tetap ditanggulangi oleh pemerintah provinsi. Jadi kecuali metalurgi itu dengan mungkin nanti ada beberapa kompetensi lainnya yang kita biayai sampai biaya hidup. Yang lainnya hanya UKT.
Kalau di swasta itu ada UKT variabel ya. Nah, UKT variabel di sini kami artikan bayar uang SKS. Seperti itu. Tapi Bu, terlepas daripada beasiswa Ibu, ada beberapa informasi yang saya dapatkan terkait dengan dana BOS Ibu. Nah, itu dana BOS saya mau tanyakan terkait dengan pengalokasian dananya Ibu. Itu kan di kabupaten saya, di Kabupaten Poso itu kemarin di 12 September itu perlu perealisasian dananya 36 miliar. Nah, untuk 67.000 sekian siswa dan 1.000 sekolah Ibu. Terkait dengan itu katanya beberapa sekolah yang saya tanyakan untuk siswanya per siswanya itu 1 juta Ibu. Nah, itu untuk pengalokasian itu apakah ada sistem yang sudah diberikan dari provinsi atau daerah sendiri yang kelola Ibu? Jadi kan kami berdasarkan Undang-Undang 23 2014 bahwa pemerintah di dalam mengelola pendidikan itu ada berbagi kewenangan. Kementerian sekarang namanya Dikti ya, itu mengelola perguruan tinggi. Kami di sini SMA, SMK, SLB. Di kabupaten seperti yang dibilang tadi itu adalah kepala dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, terkait dengan alokasi dana Bosnas, memang menghitung jumlah siswa, umpamanya siswanya 1 juta, kalau kita di SMA itu 1,5. Tapi dana itu digunakan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan siswa, umpamanya ada dibeli buku, jadi uang itu tidak hanya menghitung jumlah siswanya, berdasarkan pembayaran itu berdasarkan jumlah siswa, tapi uangnya tidak diterima di siswa, itu diterima oleh sekolah, diatur oleh bendahara BOS. Nah, bendahara BOS ini nanti yang akan mengelola. Nah, itu di situ di Juknis itu ada umpamanya untuk kegiatan kulikuler sekolah, ada OSIS, ada perwakilan majelis siswa, ada pramuka, itu ekstrakurikuler bisa. Terus juga untuk rehab sekolah yang sifatnya ringan, terus beli buku dan kebutuhan anak-anak kalau ikut umpamanya lomba-lomba atau tergantung kepala sekolahnya mengalokasikan anak untuk itu. Nah, kalau dana ini kalau yang Berani Cerdas itu masuk juga ke rekening siswa, tapi nanti diblokir, nanti diambil oleh kampus kecuali yang rembes tadi sudah bayar, itu diserahkan kembali. Karena kalau tidak nanti mahasiswa sudah pakai bayar, mati lagi kita dicari lagi kita sama pemeriksa toh. Gitu. Sudah. Mungkin terakhir Bu, ini kami juga merasa berterima kasih banyak sudah diterima dengan baik. Mungkin ada sepatah atau 2 kata untuk teman-teman yang ada di Makassar, bisa mungkin kita kasih sedikit wejangan-wejangan juga biar kami ini mahasiswa bisa lebih semangat berkuliah. Nanti ini akan ada kami posting juga di sosial media IMA Sulteng Makassar, karena wadah IMA Sulteng di sana itu kami upayakan supaya bisa bersinergi bersama dengan pemerintah. Artinya kami juga mahasiswa Sulteng ini setelah dari kuliah pasti akan kembali ke daerah. Kami tidak akan lari kemana-mana. Makanya di Makassar itu dengan semua keresahannya kami yang ada, kami butuh juga tentunya mitra dengan pemerintah daerah supaya apa yang kami keluhkan, apa yang kami resahkan itu bisa direspon dengan baik dan juga bisa memberikan jalan keluar bersama begitu Bu. Ya, artinya ya pesan saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi dengan ini menyampaikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Makassar, di mana ber-KTP Sulawesi Tengah. Yang pertama tentunya manfaatkan program Berani Cerdas ini. Sekiranya bisa memenuhi di 2 persyaratan ini, segera mengikuti proses. Sehingga tujuan dari program Berani Cerdas ini bahwa pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk anak-anak Sulawesi Tengah agar anak-anak Sulawesi Tengah ini tidak lagi terkendala dengan pembiayaan. Tapi kami tidak diskriminasi, jadi bukan hanya tidak mampu, tetapi yang berprestasi pun kami berikan ruang. Jadi silakan memanfaatkan ini dan mempertahankan ya apa yang dipertahankan ya tentu
karena prestasi ada target yang harus dicapai, ya pertahankan prestasi dengan cara belajar, belajar, dan belajar. Dan yang kedua, karena kalian merantau, jadikanlah tempat belajar yang baik di tempat sekarang Anda berada. Nanti ya tadi harapannya kan akan kembali implementasikan di Provinsi Sulawesi Tengah, bangun Sulawesi Tengah. Kalau provinsi lain bisa, kalau provinsi lain hebat, pasti juga kita bisa hebat. Siapa nanti yang akan mengantar Sulawesi Tengah ke depan? Ya tentu semua anak-anakku yang sedang berkuliah saat ini. Dan yang ketiga, jaga citra Sulawesi Tengah. Bahwa Sulawesi Tengah ini terkenal dengan ramah tamah, ya, terkenal dengan sopan santun, berbudaya, berakhlak. Apalagi Pak Gubernur punya namanya berani berkah. Jadi bagaimana kita semuanya bahwa kita akan lebih baik lagi dari sisi karakter, attitude, dan sebagainya. Itu harus dijaga. Jadi kalau ada orang tawuran kita tidak usah ikut-ikutan, ya. Jadi penonton-penonton saya, kalau orang bilang penakut tidak apa-apa, karena kita datang ke sana bukan untuk tawuran, kita datang untuk belajar. Nah kalau ingin menyampaikan pendapat, silahkan, tapi semuanya dengan cara yang santun. Kami juga tetap memberikan ruang kepada anak-anakku yang ada di Makassar untuk berdiskusi, baik kepada saya sebagai kepala dinas, maupun nanti suatu saat bisa diskusi dengan Pak Gub. Kalau memang di sana ada himpunan, ya bisa mengundang mengundang saya, karena di beberapa provinsi seperti saya pernah ke Malang, kami juga pernah diundang untuk diskusi-diskusi. Mungkin itu saja, ya. Terima kasih. Ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu sudah terima kasih. Mungkin untuk terakhir bisa kita foto bersama. Oh iya, boleh. Saya mau pergi rapat.